Baiklah teman-teman sekalian, selamat jumpa kembali dengan saya Rukun Parida Sidabutar dengan NPM 2009202 dari Universitas Katolik Santo Thomas. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah pragmatik dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hakikat bahasa dalam pragmatik. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, ada 6 komponen dasar peristiwa komunikatif. Yang pertama, fungsi emotif. Bahasa itu dikaitkan berfungsi emotif bila tumpuan perhatian atau aspeknya ada pada penutur atau yang dibicarakan oleh penuturnya sendiri. Contohnya, bila seseorang mengungkapkan perasaannya pada orang lain, contohnya itu rasa senang, sedih, dan marah. Inilah yang dimaksud dengan fungsi emotif. Yang kedua, fungsi referensial. Bahasa berfungsi bila tumpuan perhatian atau aspeknya ada pada konteks, yaitu membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Contohnya, bahasa yang digunakan ketika seseorang bercerita, mendongeng, ceramah, dan pidato. Nah, fungsi puitik. Bahasa berfungsi puitik bila tumpuan perhatian adalah pesan atau amanat atau bahasa itu untuk menyampaikan pesan. Contohnya, ketika seseorang memberikan nasihat atau ceramah. Pastikan kita sering mengalami ini. Ketika dimarahi oleh kedua orang tua, maka di dalamnya itu ada fungsi puitik. Selanjutnya, fungsi fatik. Bahasa berfungsi fatik apabila tumpuan perhatian atau afeknya ada pada kontak atau pembicara sekedar ingin mengadakan kontak yang lain atau menyapa. Contohnya, mau kemana? Kemudian, halo, hai, apa kabar, permisi. Nah, yang kelima, teman-teman, fungsi metalingual. Bahasa berfungsi metalingual bila tumpuan perhatian atau aspeknya ada pada kode-kode. Kodenya adalah bahasa. Jadi, tumpuan perhatiannya adalah bahasa juga. Nah, bahasa yang dipakai untuk mencerahkan bahasa. Contohnya dalam kuliah linguistik ini, pembicaraan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, fungsi konotatif. Bahasa berfungsi konotatif bila ada pada lawan tutur atau penutur. Contohnya, memuji lawan tutur agar lawan tutur senang, kemudian mengejek lawan tutur, memaki-maki, menyuruh lawan tutur agar berbuat sesuatu. Nah, fungsi konotatifnya terdapat di situ. Nah, ada 12 hakikat bahasa. Bahasa itu bermakna, contohnya, kucing artinya sejenis binatang berkaki 2 yang berbulu. Contoh dari bahasa itu bersifat konvensional, binatang berkaki 4 yang dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda. Contoh bahasa itu berupa bunyi seperti bunyi teriakan, bersin, dan batuk. Nah, sedangkan bahasa itu bersifat arbiter. Contohnya, sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki?
karena bahasa itu bersifat arbiter atau mana suka. Contoh bahasa itu berwujud lambang. Dalam mengucapkan huruf abjad A sampai Z dalam alfabet. Nah, selanjutnya bahasa itu bersifat unik. Berarti memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak menentukan makna. Kemudian bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Nah, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, bahasa itu bersifat bervariasi. Contohnya itu, suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Contohnya itu, dalam bahasa Batak, aku, ahu. Nah, sedangkan dalam bahasa Karo, aku itu tetap aku. Tetapi kalau dikatakan kamu, berubah menjadi kam. Sedangkan dalam bahasa Batak Toba, ho atau hamu. Kata ho itu cenderung terdengar kasar, sedangkan hamu itu lebih kepada sopannya sang penutur. Nah, bahasa bersifat dinamis artinya bahasa itu selalu berubah-ubah. Semakin berkembang zaman, maka bahasa juga akan berkembang dan berubah. Contohnya itu, ketika kita menghadapi anak zaman sekarang, etika mereka berbahasa itu sangat ketinggalan dengan etika pada zaman dulu. Selanjutnya, bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Contohnya, binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru kepada manusia karena binatang tidak memiliki alat komunikasi seperti yang dimiliki oleh manusia, tetapi ia hanya dapat membuat suara yang dimilikinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya mengenai hakikat bahasa. Sekian dan terima kasih.